بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, jazakumullah. Melanjutkan pembahasan syarah Lum'atul I'tiqad karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca dan sedikit jelaskan muqaddimah dari muallif Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Yang sekarang hari ini kita tinggal melanjutkan penjelasan dari pensyarah kitab, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Saya singkat baca lagi muqaddimah muallif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmudu bi kulli lisanin al-ma'budu fi kulli zamanin alladzi la yakhlu min ilmihi makan wa la yashghaluhu sya'nun an sya'nin jalla 'anil ashbahi wal andad wa tanazzaha 'ani as-sahibati wal aulad wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibad la tumathiluhu al-uqulu bit-tafkiri wa la tatawahhamhu al-qulubu bit-taswiri. Segala puji bagi Allah Al-Mahmud yang dipuji bi kulli lisan, dengan setiap lisan atau oleh seluruh lisan, baik lisanul hal ataupun lisanul maqal. Maksud lisanul maqal yakni dengan berbagai bahasa. Al-ma'budu fi kulli zaman, yang disembah diibadahi di setiap zaman, tidak putus sampai kematian, ya. Alladzi la yakhlu min ilmihi makan, yang tidak kosong dari ilmunya satu tempat pun. Wala yashghaluhu sya'nun an sya'nin, dan tidak tersibukkan. Ini semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan beliau akan membahas apa? Pembahasan tentang sifat-sifat Allah. Di muqaddimahnya sudah disebutkan apa yang akan dibahas. Maka ini dalam istilah para ulama, metode muqaddimah seperti ini disebut dengan muqaddimah bara'atul istihlal namanya. Jadi dia memuji Allah, kemudian menyebutkan apa dalam muqaddimahnya itu, materi yang akan disampaikan dalam ceramah atau dalam khutbah atau dalam tulisan. Itu namanya apa? Bara'atul istihlal, ya. Seperti kalau berbicara tentang pernikahan, mungkin dia akan membawakan muqaddimah, disebutkan masalah nikah, misalnya alhamdulilladzi ja'alan nikah. Nah, disebutkan seperti itu. Mu'allif di sini pun sama menyebutkan apa tentang sifat-sifat, karena itu yang akan dikaji, yang akan dibahas. Baik, wala yashghaluhu sya'nun an sya'nin, dan tidak menyibukkan satu urusan atas urusan yang lain. Yani Allah itu tidak tersibukkan atas satu urusan dengan urusan yang lain. Misalnya yang satu orang berdoa, yang lain berdoa lagi dari antara makhluknya, Allah tidak sibuk. Kalau kita kan tidak bisa, harus satu orang fokus. Kalau Allah tidak. Ini mana la yashghaluhu sya'nun an sya'nin. Jalanil asbah, maha suci dari keserupaan, wal andad, dan tandingan, wa tanazzaha an sahibati wal aulad, dan maha suci Allah disucikan dari memiliki istri dan anak. Wa nafadha hukmuhu,
dan Allah yang telah melaksanakan hukum-hukumnya fi jamil ibad pada seluruh hamba-hambanya. La tumasiluhul uqul bitafkir. Tidak bisa akal dan pikiran itu menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Wala tatawahamuhul qulubu bitaswir, dan juga hati tidak bisa tatawaham, mereka-reka dengan taswir, dengan gambaran. Jadi Allah itu tidak bisa direka-reka dengan gambaran. Lalu Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Muallif menyebutkan pembukaan tadi, lalu beliau bacakan ayatnya. Tidak ada yang serupa semisal suatu pun dengan Allah, dan Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Lahul asmaul husna wa sifatul ula. Hanya milik Allah nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi, hanya milik Allah. Disebutkan hanya karena lahunya didahulukan. Lahu al-asmaul husna. Harusnya al-asmaul husna lahu. Ketika lahu didahulukan, maka ini berfaedah hanya memiliki, yakni pengkhususan, yakni hanya milik Allah lah nama-nama yang indah, yang baik, dan sifat-sifat yang al-ula. Al-ula itu muannas daripada a'la. Jadi al-ula ini apa namanya? Muannas dari a'la. Atau muannasnya adalah a'la. Artinya yang paling tinggi. Nah, lalu Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Allah berfirman bahwasanya Ar-Rahman beristiwa di atas arasy. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa ma bainahuma, dan di antara keduanya, langit bumi hanya milik Allah. Wa ma tahta tsara, dan apa yang ada di dalam tanah atau di bawah tanah. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa. Dan jika engkau tampakkan perkataan, maka sungguhnya Allah mengetahui apa yang dirahasiakan dan apa yang disembunyikan. Lalu kata beliau, Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, ahata bi kulli syai'in ilma. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Wa qahara kulla makhluqin izzatan wa hukma. Allah yang menguasai setiap makhluk dengan izzah, dengan kemuliaan, dengan hikmah. Wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilma. Dan Allah yang mencakup segala sesuatu, rahmat dan ilmunya. Rahmat Allah dan ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilman. Allah berfirman, dalilnya Allah Maha tahu apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka, dan wala yuhituna bihi ilman, dan tidak ada yang bisa meliputi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mausufun bima wasafa bihi nafsah, yang disifati Allah itu dengan apa-apa yang Allah telah sifatkan atas dirinya. Jadi Allah itu disifati oleh siapa? Ya oleh Allah sendiri. Ya. Dalam Quran fi kitabil azim wa ala lisani nabihi, dan Allah disifati oleh siapa? Oleh Rasulnya melalui lisan nabinya yang mulia. Ya. Baik, ini muqaddimah dari Imam Ibnu Qudamah, lalu kita baca sekarang syarahnya. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, asyarh. Al-lum'atu, lum'ah, yani Syekh berbicara tentang judul kitab. Ya, judul kitab yani lum'ah, yani lum'atul i'tiqad. Lum'ah tutlaqu fi lughati ala ma'anin. Lum'ah itu tutlaqu digunakan atau diartikan, ya, fi lughah di dalam bahasa atau secara bahasa itu fi ala ma'anin atas beberapa makna. Ma'anin bentuk jamak dari makna. Ma'anin makna-makna, yakni kalimat atau lafaz lum'ah itu dalam bahasa digunakan atas beberapa makna, bukan satu makna. Baik, minha di antara arti lum'ah
adalah al-bulghatu minal 'aish, yakni bekal untuk hidup. Di antara makna yang lain dari lum'ah apa? Yakni ad-diya wan nur. Arti yang lain apa? Cahaya. Tapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau memilih lum'ah di sini dalam judul kitab ini, lebih tepatnya kata beliau lum'ah bermakna bulghah. Wa hadzal makna, dan makna ini yakni makna bekal untuk hidup, ya. Kata beliau ansabu ma'nan li mawdu'i hadzal kitab. Wa hadzal makna, dan makna ini ansab paling tepat maknan secara makna li mawdu'i hadzal kitab, untuk judul kitab ini, untuk materi kitab ini. Berarti lum'atul i'tiqad artinya bekal, ya. Bekal keyakinan seseorang, ya, dalam hidupnya di dunia di akhirat. Lum'atul i'tiqad. Fa ma'na lum'atil i'tiqadi huna, maka makna lum'atil i'tiqadi huna, makna lum'atil i'tiqad di sini berarti apa? Al-bulghatu minal i'tiqadis sahihi, yakni bekal berupa akidah yang benar, jadi bekal hidup, akidah yang benar, al-mutabiqi li madhhabis salafi, yang al-mutabiq yang sesuai, al-mutabiq yang sesuai li madhhabis salafi, terhadap madhab salaf. Apa yang dimaksud dengan salaf? Para rasul, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in yang saleh. Di madhab salafi ridwanullahi alaihim, semoga Allah meridhoi mereka. Ya, jadi judul kitab ini apa? Lum'atul i'tiqad. Berarti maknanya apa? Al-bulghatu minal i'tiqadi sahihi al-mutabiqi li madhhabi as-salafi ridwanullahi alaihim. Ya. Jadi kita sedang mengkaji akidahnya salaf di sini. Akidahnya Rasulullah, akidahnya para sahabat dan para imam-imam yang kenal kesunahan mereka dari zaman ke zaman. Tapi itu lum'ah. Ada lagi yang mengatakan cahaya, itu pun benar. Misalnya lum'atul i'tiqad, cahaya akidah, yakni cahaya akidah yang benar, sebagai petunjuk, sebagai penerang gitu, dari akidah yang rusak. Itu boleh dengan kata diartikan cahaya atau boleh diartikan bekal. Namun Syekh rahimahullah mengambil makna yang pertama, yaitu makna al-bulghah. Nah, wal i'tiqadu, adapun al-i'tiqad artinya apa? Beliau mengatakan, Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan al-hukmu dhihni al-jazimi, yaitu hukum maknanya di sini keyakinan. Ya. Al-i'tiqad itu diambil dari kata aqada, mengikat, ikatan keyakinan. Dhihni artinya akal. Al-jazim yang kuat atau yang pasti. Jadi keyakinan akal maknanya hati, ya. Keyakinan hati yang pasti itu akidah secara bahasa. Jadi Syekh di sini berbicara secara bahasa al-i'tiqad. Fa in tabiqal waqi'a, jika keyakinan hati yang pasti itu fa in tabiqa sesuai al-waqi'a dengan kenyataan, fa sahihun, maka dia berarti akidah yang sahih. Wa illa, dan jika tidak sesuai dengan kenyataan yang dia yakini tersebut, fa fasidun, maka berarti akidah itu akidah fasid. Akidahnya sama, kan itu keyakinan hati dia, namun salah, tidak sesuai dengan kenyataan yang dia yakini itu, maka itu akidah yang batil, yang keliru. Contoh misalnya,
Orang Nasrani berakidah. Akidahnya apa? Bahwa Isa misalnya putranya Allah. Ini akidah, na'am. Karena diyakini betul oleh orang Nasrani, oleh hatinya, kuat sekali. Itu akidah. Namun apakah sesuai dengan kenyataan? Apakah Isa betul Allah telah melahirkan? Atau Allah punya istri? Jawabannya tentu tidak sesuai. Berarti akidah yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka dia akidah fasid. Akidah fasidah. Jelas ya? Tapi kalau yang benar, maka berarti akidah yang benar. Seperti mengimani Allah, mengimani malaikat, dan seterusnya dari rukun-rukun iman. Contoh, meyakini Allah di atas arash, ini akidah. Dan jika sesuai dengan kenyataan, maka dia akidah itu benar. Jika tidak sesuai, maka akidah itu salah. Contoh, meyakini Allah ada di mana-mana zatnya. Ini akidah yang salah. Karena tidak demikian dalam Quran. Disebutkan Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arasy. Allah fis sama, sebagaimana dalam hadis. Jelas ya? Nah, lalu Syekh menjelaskan kepada kita berikutnya terkait apa kandungan dari muqaddimah yang tadi dijelaskan atau disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Tadi antum dengar ya. Muqaddimah dari Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Kata beliau, Syekh Utsaimin mengatakan tadamanat khutbatul muallif fi hadzal kitab ma ya'ti. Mengandung tadamanat itu. Khutbatul muallif, khutbah yakni muqaddimah. Khutbah muallif siapa maksudnya di sini? Imam Ibnu Qudamah. Ya. Jadi khutbahnya muallif, yakni muqaddimahnya muallif Imam Ibnu Qudamah itu tadamanat, mengandung. Ya. Jadi khutbah itu diartikan apa? Bisa diartikan muqaddimah, bisa muqaddamah. Apa bedanya? Ya. Muqaddimah ini sebagai isim fa'il atau muqaddamah sebagai isim maf'ul. Muqaddam bisa muqaddimah. Bedanya ikhwan, kalau muqaddimah itu yakni tuqaddimul kitaba lil qari. Yani apa yang dibuka oleh kitab untuk pembaca itu muqaddimah. Bahasa kitanya muqaddimah itu ya pembukaan kitab. Itu muqaddimah. Adapun muqaddamah itu yang dipersembahkan. Nah, kalau muqaddamah artinya al-muallif qaddamaha. Jadi penulis kitab mempersembahkan. Jadi boleh dibaca muqaddimah, bisa dibaca muqaddamah. Dan nama lainnya apa tadi? Khutbah. Ya. Perhatikan ya kawan, khutbah itu ada dua arti yang sering kita pakai. Ada khataba yakhtubu, ada khataba yakhtibu. Kalau yakhtubu artinya berkhutbah, berceramah. Kalau yakhtibu artinya meminang. Jadi harus dibedakan. Makanya nanti isim fa'ilnya kalau yakhtubu berkhutbah itu namanya khatib. Kalau khataba yakhtibu yang artinya meminang itu orangnya disebut khatib. Khatib. Ya, khatib. Bukan khatib. Kalau khatib apa artinya? Yang berkhutbah. Kalau khatib yang meminang. Telah datang orang atau khatib telah datang. Ternyata naik mimbar. Salah. Khatib telah datang. Yani yang meminang telah datang. Kalau khatib telah datang, yani yang berkhutbah. Baik. Fi hadzal kitab, di dalam kitab ini ma ya'ti berikut ini atau apa yang akan disebutkan berikut ini. Yang pertama,
Perhatikan, Syekh Utsaimin mengatakan komentar syarah beliau terhadap muqaddimah. Al-bada'atu bil basmalati iktida'an bi kitabillahil azim wa ittiba'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-bada'atu, al-bada'ah ini masdar, ya, kata dasar dari bada'a. Bada'a itu artinya memulai. Berarti al-bada'ah permulaan. Ya. Permulaan kita bil basmalah dengan basmalah. Nah, apa arti basmalah, ikhwan? Apa basmalah? Beda loh dengan tasmiyah. Kalau tasmiyah ucapan bismillah, kalau basmalah ucapan bismillahirrahmanirrahim. Seperti hamdalah. Apa itu hamdalah? Hamdalah itu ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tahmid apa? Ucapan alhamdulillah. Kalau tasbih ucapan subhanallah. Kalau takbir, nah, ucapan Allahu akbar. Tahlil, istirja, istighfar, hayqalah, hasbalah. Nah, itu istilah-istilah untuk zikir-zikir, ya. Nah, apalagi diantaranya, nah, isti'adah, ya, ucapan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu lafaz ta'awud yang dianjurkan ketika kita dianjurkan untuk berlindung kepada Allah. Di antaranya kalau mendengar suara anjing di waktu malam menggonggong atau suara keledai, diperintahkan itu untuk berta'awud. Idza sami'tum nibahal kilab wa nawahiqal hamiri billaili fasta'id billahi minasyaitan. Jika kamu mendengar suara anjing menggonggong di waktu malam atau mendengar suara ringgik keledai di waktu malam, maka berlindunglah kepada Allah. Nah, ini umum. Berlindunglah, lafadznya mana? Boleh. Bebas lafadznya. Mau a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau Allahumma inni a'udzubika min a'udzu bikalimati tammati min syarri ma khalaq. Ya. Sebagaimana dalam lafaz man nazala manzilan thumma qala a'udzu bikalimati tammati min syarri ma khalaq la yadhurru syai'un hatta yatihla min. Siapa yang melewati satu tempat lalu dia membaca a'udzu bikalimatil hitammati min syarri ma khalaq, maka tidak ada yang memudaratkan di tempat itu sampai dia tinggalkan. Nah, berarti tempat-tempat yang sepi, yang dianggap angker, itu baca doanya tadi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka dalil ini tadi, hadis tadi menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Jadi dalil Quran bukan makhluk adalah hadis tadi. Kalau Quran makhluk karena Quran kalamullah, tidak mungkin Nabi berlindung kepada makhluk. Nabi berlindung dengan kalimat Allah. A'udzu bi kalimatillahi, yakni berlindung dengan kalam Allah, yakni berlindung dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Al-bada'atu bil basmalah iktidaan. Iktidaan dalam rangka mengikuti. Iktida itu mengikuti atau meneladani. Sebagai bentuk meneladani bi kitabillahil azim terhadap kitabullahil azim. Apa maksudnya? Yani mu'allif mengawali kitabnya dengan basmalah, tadi di atasnya ada bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam rangka iktidaan bi kitabillahil azim, mencontoh atau mengikuti kitabullah yang agung, yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran surat-suratnya semuanya diawali dengan apa? Basmalah, kecuali surat Taubah. Kenapa Taubah tidak ada basmalahnya? Karena sebab tidak tepat atau karena sebab dia bukan awal surat. Alasan tidak tepat, tidak munasib, tidak cocok karena Al-Bara'ah diawali dengan perang atau pedang, sehingga tidak tepat adanya kata rahmat atau didahului dengan kata-kata rahmat.
Bismillahirrahmanirrahim langsung perang, nggak tepat. Atau surat Al-Anfal, yakni bukan awal surat, walakin mukammilatun li suratil lati qablaha. Dia surat yang melanjutkan dari surat sebelumnya, itu surat Al-Anfal. Ya. Baik. Wattiba'an, alasan yang kedua, karena ittiba, mengikuti li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul mengawali surat-suratnya dengan basmalah, seperti surat beliau kepada penguasa Romawi, ya, Heraklius misalnya. Nabi mengatakan min Muhammad Abdullah wa Rasulih, Abdullahi wa Rasulih. Lalu beliau bubuhkan sebelumnya lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Wa makna Bismillahirrahmanirrahim, kata beliau, dan makna Bismillahirrahmanirrahim ay af'alu syai'a musta'inan. Antum harokati yang benar, jangan salah baca, jangan dibaca musta'ayyanan. Bisa jadi antum salah baca, dibacanya musta'ayyanan, ya, salah. Musta'inan wa mutabarikan, nah, nanti salah baca, dibacanya apa? Mutabarakan. Nah, mutabarikan bikulli ismin min asma'illahi ta'ala. Makna Bismillahirrahmanirrahim itu apa? Ay af'alu syai'a, aku melakukan sesuatu. Ini makna bismillah, kawan. Jadi bismillah itu sebentar kita jelaskan, nanti kita baca dulu apa kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Ay af'alu syai'a, aku melakukan sesuatu, musta'inan, dengan memohon pertolongan, wa mutabarikan, dan dengan berharap apa? Keberkahan, ya. Bikulli ismin, terhadap seluruh nama-nama. Perhatikan, seluruh nama, padahal yang disebut cuma 3, ya, Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Padahal cuma 3 disebut. Dan Ar-Rahman Ar-Rahim sifat kepada Allah. Namun kenapa maknanya kok jadi kullu? Karena mufrad mudhaf, ya. Mufrad mudhaf, Allah diidofahkan, ya, menjadi maknanya untuk seluruh. Asmaullah, Bismillah, Ismullah, ya. Penggabungan kata seperti ini, Ismullah, berarti maknanya nama seluruh dari nama Allah. Jadi kata isim, nama digabungkan dengan Allah, Ismullah, maka menjadilah maknanya umum, seluruh. Min asma'illah, atas setiap nama di antara nama-nama Allah Ta'ala. Al-mausufu, yang nama Allah ini disifati, Allah itu disifati birahmati, dengan rahmat al-wasi'ah, yang luas, ya. Jadi aku melakukan sesuatu dengan memohon pertolongan dan keberkahan terhadap setiap nama dari nama Allah, yang Allah itu disifati dengan rahmat yang wasi'ah, yang luas. Nah, di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim, ya kawan, perlu diperhatikan, dia hanya ada yang antum lihat jar dan majrur, bi dengan majrurnya ismi, bi ismi, lalu kesananya Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahim. Jadi hanya terdapat lafaz bi ismi saja. Lalu apa maknanya? Nah, ini dia. Maka di dalam bismillah, jar majrur ini adalah ada keterkaitan dengan kata yang tidak dicantumkan sebenarnya. Bisa isim, bisa fi'il, ya. Bisa isim, bisa fi'il. Namun para ulama banyak menetapkan, mentakdirkannya atau mengasumsikannya kalimat yang dibuang itu adalah fi'il, pekerjaan. Seperti Syekh di sini, Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan,
pekerjaan. Jadi dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim itu sebenarnya ada kata yang berkaitan dengan itu yang dibuang, yang tidak dicantumkan. Apa katanya itu? Fi'il, pekerjaan, perbuatan. Perbuatannya apa? Tetapkan. Mungkin makan, mungkin membaca. Jadi ada kata-kata perbuatan di sana yang tidak dicantumkan. Karena kalau ujug-ujug bismillah saja dengan menyebut nama Allah, apa maksudnya? Seperti antum kalau ada baca sebuah kalimat dengan sepeda motor. Apa maksud dengan sepeda motor? Tapi kalau antum cantumkan kalimat sebelumnya apa misalnya? Pergi ke pasar dengan, atau aku pergi ke pasar dengan, nah itu baru paham. Tapi ujug-ujug dengan sepeda motor tidak paham. Makanya sama pada lafaz bismillah, apa maknanya? Tidak paham. Makanya dalam kalimat bismillah sebenarnya ada kalimat yang tidak dicantumkan. Kalau dia pekerjaan, misalnya makan, maka berarti akulu bismillah. Atau boleh bismillah akulu. Saya makan bismillah, atau bismillah saya makan. Nah, mana yang bagus? Diawalkan, diakhirkan bismillahnya gitu. Yang bagus diawalkan. Apa pertama? Karena sebagai pembatasan, yakni saya tidak makan kecuali dengan mengharap pertolongan dan keberkahan dari Allah. Dan yang kedua, dalam rangka yakni ngalap keberkahan, kita mendahulukan nama Allah. Bismillah saya makan, bismillah saya tidur, bismillah saya beraktivitas. Ya, jelasnya? Baik. Jadi dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim itu ada kalimat yang berkaitan yang dibuang, atau berkaitan dengan kalimat yang terbuang, yang dibuang. Apa asumsi atau takdirnya? Pekerjaan. Nah, dan pekerjaannya ditetapkan. Pekerjaannya ditetapkan. Mana tadi? Baik. Wa ma'na Allah, dan arti Allah al-ma'luh, yaitu al-ma'luh, ay al-ma'bud. Wa ma'na Allahi al-ma'luh, ay al-ma'bud, hubban wa ta'ziman wa ta'alluhan wa syauqan. Jadi arti dari Allah, dan Allah itu diambil dari kata apa ya kawan? Al-ilah. Al-ilah, jadi Allah itu asalnya dari kata al-ilahu. Cuman dibuang apanya? Al-ilahu. Dibuang apanya menjadi Allah? Dibuang apanya? Bukan alif, hamzah. Ya, karena dia hidup. Kalau alif itu mati. Al-ilahu, berarti berarti hamzah. Hamzahnya dibuang, kenapa? Hudzifatil hamzah tashilan. Tashilan ini untuk memudahkan ucapan. Ya. Seperti saya contohkan apa biasanya? Al-unas, dibuang hamzahnya. Atau al-akhyar, dibuang hamzahnya menjadi khair. Ini hudzifatil hamzah tashilan, dibuang hamzah untuk memudahkan. Maka al-ilah pun menjadi Allah. Nah, al-ilah maknanya apa? Al-ma'luh, ay al-ma'bud, yang diibadahi. Ya. Jadi makna Allah itu bukan Tuhan, tapi zat yang disembah, yang diibadahi. Ya. Jadi maknanya kalau sekedar Tuhan mencipta saja misalnya, tidak benar diartikan demikian. Namun terkandung makna Tuhan, tapi intinya bukan Tuhan. Karena jangan sampai ya Tuhan itu hanya sekedar yang menciptakan, gitu ya. Tapi Allah itu maknanya dzul uluhiyah. Masuk di dalamnya makna at-ta'alluh, makna ketuhanan masuk. Maka dalam lafaz Allah itu terkandung 3 jenis tauhid tadi. Rububiyahnya ada dalam lafaz Allah. Uluhiyahnya jelas, itu sendiri maknanya. Dan asma' sifat pun masuk di dalamnya. Dalam lafaz Allah. Karena yang disembah. Kemudian apa lagi dijelasnya di sini? Al-ma'budu hubban, yang diibadahi, hubban dengan penuh apa? Kecintaan, wa ta'ziman, dan pengagungan. Dicintai, diagungkan, wa ta'aluhan, dan dituhankan, wa syauqan, dan dirindui.
Tidak setiap yang orang itu dicintai menjadi Tuhan, tidak. Atau tidak setiap orang mencintai sesuatu dia menjadi hamba bagi sesuatu, itu tidak. Ya. Karena orang mencintai mungkin lah cinta istri, cinta anak, ya. Cinta istri gimana ya kawan? Cinta istri itu ibadah. Ya, Masya Allah nih para istri senang ini pembahasan. Mencintai istri ibadah. Mana dasar, mana dalilnya? Rasul SAW, dan mencintai istri adalah sunnah Rasul. Mencintai istri sunnah Rasul dan ibadah dan termasuk berpahala besar. Makanya ungkapan cinta kita kepada istri itu sampai kalau Rasul diungkapkan. Bahkan ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, man ahabun nas ilaik? Ya Rasul, siapa orang yang paling kau cintai? Ahabun nas, paling, ya, yang paling dicintai. Maka Rasul mengatakan Aisyah, Masya Allah ya, istrinya. Maka Rasul cinta kepada istri, dan ini bagian dari sunnah beliau. Sunnah para Rasul mencintai istri. Sebagaimana kata Nabi, hubbiba min amri dunyakum, diberi kecintaan kepadaku dari urusan dunia kalian, at-tib, ya, wan nisa, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. 3 kata Nabi. Dijadikan penyejuk, yakni diberikan rasa cinta kepada aku, kata Nabi, dari urusan dunia kalian. Pertama, perempuan, yakni wanita, yakni istri maknanya. Yang kedua, minyak wangi. Dan yang ketiga, dijadikan indah saat sholat. Ini kita kalau bisa sampai kepada derajat itu jemaah. Ini dalam sholat merasa kita ini nyaman, enak, indah. Sebagaimana kata Nabi, arihna biha ya Bilal, qum, bangun wahai Bilal, dirikan iqamah, bahagiakan kita dengan sholat. Arihna biha. Kalau kita mungkin arihna minha, bahagia dari sholat. Jadi kita tuh saat terindah saat mau tahiyat akhir, mau salam. Saat terindah itu minha artinya. Dan cepat selesai wis salat itu, selesai. Karena tidak ada keindahan dalam salat. Tapi Rasul ketika mau salat itu terasa kebahagiaan karena dia mau bermunajat dengan Allah, mau berbisik dengan Allah, mau berdua-duaan dengan Allah, mau berdialog dengan Allah, mau hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Online. Nah kalau ngomong online nggak apa-apa ya. Tapi kalau cewek gaul jangan ya. Kalau istilah disebut cewek gaul gitu ya Aisyah. Kalau online dengan Allah ya, bahasa online maksudnya sesuatu saat kita berhubungan langsung berbicara dengan Allah dalam 2 tempat, kata Imam Ibnu Qayyim. Pertama ketika sholat, kedua ketika membaca Al-Quran. Jadi seorang seolah berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Jadi mencintai istri ibadah. Makanya ungkapkan ya, rasa cinta kita, atau bahkan niatkan ketika kita mencintai istri ya, dalam rangka karena ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mencintai seseorang, tidaklah kita disebut sebagai budak, hamba dari seseorang tersebut atau sesuatu tersebut. Makanya bedakan, kita cinta Rasul, betul cinta Rasul, namun apakah kita takut kepada Rasul? Al-jawab tidak. Namun kita cinta Allah, kita takut kepada Allah. Kita cinta Allah, kita mengagungkan Allah. Jadi bedanya Allah itu dengan makhluk. Kalau kita cinta makhluk, tapi kita tidak takut kepada makhluk. Tapi kalau Allah dicintai dan ditakuti, digabungkan, diagungkan, ya, dan diharap, ar-raja. Apakah kita mengharap kepada Rasul? Jawabannya tidak. Kita tidak berharap kepada Rasul. Kita hanya cinta kepada Rasul. Maka Allah itu zat yang diibadahi dengan penuh hubban wa ta'ziman wa ta'alluhan wa syauqan. Nah, wa Rahman dan Rahman dalam lafaz bismillah ini dzu rahmatil wasi'ah, artinya zat yang memiliki rahmat yang luas. Wa Rahim, sementara Rahim artinya al-musilu rahmatahu, yang menyampaikan rahmatnya, man syaa, kepada siapa yang dikehendakinya, min khalqi, dari makhluknya. Maka fal farqu, perbedaan baina rahmani wa rahim, antara rahman dan rahim apa?
Annal awal, bahwasanya yang pertama yaitu Ar-Rahman bi'tibari kauni rahmati wasfan lahu. Ini perbedaannya. Wasani, adapun yang kedua yaitu Ar-Rahim bi'tibariha fi'lan lahu yuwasiluha man sya'a min khalqihi. Ya. Jadi perbedaannya, perhatikan ikhwan, dari dua segi perbedaannya. Pertama dari segi artinya. Kalau Rahman itu rahmat yang luas. Ini Allah yang memiliki sifat rahmat, namun rahmatnya luas. Artinya umum, mencakup seluruh makhluk. Muslim kafir dapat. Adapun Ar-Rahim, rahmatnya itu terbatas, tertentu kepada orang-orang yang beriman saja. Itu segi perbedaan pertama. Segi perbedaan kedua, Ar-Rahman itu sifat dan Ar-Rahim itu fi'il, perbuatannya. Kalau Ar-Rahman itu sifat yang memiliki rahmat, adapun Rahim perbuatannya Allah dalam memberikan, perbuatan Allah dalam memberikan apa? Rahmat. Makanya dalam ayat wa kana bil mu'minina rahiman, dan kepada orang beriman Allah itu memberikan rahmat. Jadi bedanya antara Rahman dengan Rahim dari dua segi. Pertama dari segi arti, Ar-Rahman artinya dzu rahmatil wasi'ah, memiliki rahmat yang apa? Yang luas, ya. Adapun Ar-Rahim dzu rahmatil wasilah, yang memiliki rahmat atau yang menyampaikan rahmat, ya. Atau yang kedua apa? Ar-Rahman bermakna rahmat yang umum, Ar-Rahim bermakna rahmat yang khusus. Ar-Rahman sifat, Ar-Rahim perbuatan. Atau yang kedua, Ar-Rahman itu rahmatnya luas, umum, Ar-Rahim rahmatnya terbatas, khusus. Kepada siapa khususnya? Nampaknya terbatas, tapi sebenarnya lebih luas. Karena yang rahmat yang khusus itu jumlahnya 99 yang Allah berikan untuk orang beriman di akhirat. Adapun Ar-Rahman yang luas tadi untuk semua makhluk itu di dunia hanya satu saja. Jadi orang beriman mendapatkan rahmat khusus itu bukan di dunia, tapi di akhirat kelak. Karena kalau di dunia orang beriman dapat dari rahmat Allah yang umum, seperti orang-orang kafir pun mendapatkan rahmat yang umum. Nah, kita baca perkataan Syekh Utsaimin di sini, Ar-Rahmanu dzu rahmatil wasi'ah, Rahman yang memiliki rahmat yang luas, War-Rahim, dan sementara arti Ar-Rahim al-musilu rahmatahu, yang menyampaikan rahmatnya itu man syaa, kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah, min khalqi, dari makhluknya. Wal farqu baina Rahman wa Rahim, dan perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim apa? Annal awal, bahwa Ar-Rahman al-awal yang pertama, yakni Ar-Rahman bi'tibari kauni rahmata atau kauni rahmati wasfan lahu, ditinjau keberadaan rahmatnya itu sebagai sifat baginya. Ini Allah disifati dengan rahmat. Wasani, adapun yang kedua yaitu Ar-Rahim bi'tibariha fi'lan, ditinjau bahwa rahmat yang dimaksud perbuatannya Allah dalam mengeksekusikan rahman atau rahmatnya Allah, atau dalam perbuatan Allah memberikan, mencurahkan rahmat bentuk perbuatan, ya, yang yuwasiluha man syaa min khalqi, yang Allah berikan, curahkan, Allah sambungkan, yakni Allah berikan rahmat tersebut kepada siapa yang Allah kehendaki dari khalqihi, dari makhluknya. Jelas ya? Baik, ini poin apa? Yang pertama. Yang kedua sekarang ikhwan. Sanian, apa yang kedua maksudnya? Kandungan dari muqaddimah Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, sanian yang kedua, as-sana'u 'ala Allahi bil hamdi. Sanjungan kepada Allah dengan alhamd, dengan seluruh pujian. Dari mana diambil? Dari perkataan Imam Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau mengatakan alhamdulillahil mahmudi bi kulli lisani al ma'bud bi kulli zaman. Ya, alhamdulillah berarti as-sana, dan ini disunahkan dalam mengawali tulisan dengan hamdalah.
atau ceramah dan semisalnya dengan hamdalah, memuji Allah. Walhamdu, taib dari mana arti seluruh pujian? Dari al. Al itu menunjukkan istighraqiyah, menunjukkan keseluruhan. Maka terjemahannya segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah. Maka as-sana'u 'ala Allah bilhamdi. Walhamdu dzikru awsafil mahmudi al-kamilati wa af'alihi al-hamidati ma'al mahabbati lahu wa ta'zim. Ma'al mahabbati lahu wat-ta'zim. As-sana'u sanjungan atas Allah dengan segala pujian. Walhamdu, dan arti dari alhamdu apa? Alhamdu itu dzikru awsafil mahmudil kamilati, menyebutkan sifat-sifat yang terpuji. Itu alhamdu, definisi alhamdu, zikrul awsafil mahmud, al-kamilah, yang sempurna. Jadi sifat-sifat disebutkan. Sifat-sifat apa? Yang terpuji, yang sempurna. Lalu apalagi yang disebutkan? Wa af'alihil hamidah, dan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Makanya kemarin disebutkan bedanya asyukru dengan alhamdu. Ya. Bedanya asyukur dengan alhamdu. Kalau alhamdu dia memuji bukan hanya kepada perbuatan, tapi juga kepada sifat, kepada zatnya. Afwan, dengan al-madah ya, al-madah, pujian. Alhamdu dengan al-madhu. Jadi kalau al-madhu itu hanya memuji, ya, tidak kepada sifat, mungkin hanya kepada perbuatan saja, orangnya baik misalnya, itu al-madah. Tapi alhamdu yang dipuji apanya? Ya sifat, ya juga perbuatan. Nah, Allah dipuji itu karena sifatnya dan juga karena perbuatannya dalam memberikan nikmat. Maka di sini disebutkan kata Syekh rahimahullah, alhamdu dzikru awsafil mahmudi al-kamilati wa af'alihi al-hamidati ma'al mahabbati lahu wa at-ta'zimu, yang disertai dengan kecintaan kepadanya dan pengagungan. Ada orang memuji tapi aslinya enggak cinta, tapi hanya cari muka saja. Seperti para penguasa-penguasa yang suka dipuji oleh para penyair dahulu. Ya, disanjung, dipuji, tapi ternyata dia tidak ada kecintaan. Kalau Allah tidak demikian. Allah itu disanjung, dipuji, dipuja dengan penuh pengagungan dan kecintaan. Nah, itu makna alhamdu. Baik, apa bedanya dengan asyukuru? Kemarin telah kita sebutkan. Ya. Antara alhamdu dengan asyukuru, apa perbedaannya? Ditinjau dari dua hal. Ya. Ditinjau dari dua hal. Pertama, ditinjau dari alatnya dan ditinjau dari objeknya. Alhamdu kalau ditinjau dari objeknya, kalau ditinjau dari objeknya dia lebih luas. Karena yang dipuji apa? Alhamdu itu ya zatnya, sifatnya, ya perbuatannya. Adapun asyukru, ya, itu objek yang dipuji hanya satu saja. Kalau syukur itu kepada apa biasanya? Orang berterima kasih kepada apa? Tidak ada terima kasih ya kamu ganteng, kan enggak gitu. Terima kasih kamu cantik, kan enggak. Tapi terima kasih kamu telah membantu saya. Kan itu syukur, itu namanya. Adapun ditinjau dari alatnya, alhamdulillah cuma satu saja, yaitu lisan. Adapun alat untuk asyukru itu banyak, ada 3. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan amal atau anggota badan. Maka di sini kita simpulkan perkataan Syekh Utsaimin, definisi dari alhamdu dzikru awsafil mahmudi al-kamilati wa af'alihi al-hamidati, ini berarti Allah dipuji karena 2 hal. Allah dipuji karena 2 hal. Pertama apa? Kesempurnaan zat, sifat, dan apa? Perbuatannya. Yang kedua, Allah dipuji
karena kesempurnaan nikmat-nikmatnya. Allah dipuji karena berapa hal? 2. 1, dipuji karena kesempurnaan zat, sifat, dan perbuatan Allah. Sempurna. Tidak ada Allah berbuat itu salah misalnya. Kalau kita kan cacat, kita buat produk gagal. Ada istilah produk gagal. Allah tidak ada istilah produk gagal. Walaupun Allah ciptakan orang itu cacat, bukan berarti gagal. Tapi Allah berikan hikmah yang sempurna di balik kecacatannya. Tidak ada yang cacat dari perbuatan Allah. Maka kesempurnaan zat, sifat, dan perbuatan itu 1. Yang kedua, Allah dipuji karena apa? Kesempurnaan nikmat-nikmatnya. Baik, yang ketiga, salisan. Kandungan dari muqaddimah Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Lumatul I'tiqad. Yang ketiga, apa kata Syekh Utsaimin rahimahullah? Annallaha mahmudun. Bahwasanya Allah dipuji bikulli lisanin, dengan seluruh lisan. Tadi kita jelaskan ada lisanul hal, lisanul maqal. Lisanul maqal ucapan, lisan yakni lughat bahasa. Dipuji Allah dengan berbagai bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Arab, bahasa lain-lain, dengan berbagai lughat. Yang kedua dengan lisan al-hal, ya, dengan perbuatan. Jadi manusia melakukan aktivitas, kegiatan-kegiatan yang menunjukkan dia bentuk pujian sebagai bentuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'budun fi bikulli makanin, dan Allah diibadahi di setiap tempat. Kemarin setelah kita jelaskan, seluruh tempat Allah diibadahinya, di bumi, di langit. Di bumi semuanya tempat sujud kecuali 2. Ya, apa itu? Kullul ardi masjidun ilal hammam wal maqbarah. Semua bumi Allah tempat sujud kecuali hammam dan maqbarah. Kecuali hammam itu bukan toilet, ikhwan. Hammam itu tempat mandi. Berarti kalau toilet lebih terlarang lagi gitu. Tempat mandi saja tidak boleh, apalagi di toilet. Ya. Baik, kemudian wal maqbarah, dan kuburan. Adapun selain itu dibolehkan kita ruku, sujud, yakni salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay mustahiqqun wa jaizun an yuhmadu bi kulli lughatin wa yu'badu bi kulli buq'atin. Yani maksud perkataan muallif, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, perkataan Imam Ibnu Qudamah apa tadi? Al-mahmudi bi kulli lisanin, al-ma'budi bi kulli zaman. Apa kata beliau? Syekh Utsaimin mengatakan, yani maksudnya Allah itu mustahiqqun, Allah itu pantas, wa jaizun, dan Allah itu boleh, an yuhmadu, dipuji, bi kulli lughah, dengan oleh setiap bahasa, wa yu'badu, dan diibadahi, bi kulli buq'atin, di setiap buq'ah. Di setiap buq'ah itu tempat. Ya. Seperti dalam hadis, afdalul buq'ati ilallah masajiduha. Tempat yang paling afdal, yang paling ahabbul buq'ah, yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul buq'ati indallah, dan buq'ah, tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah aswaquha, pasar-pasarnya. Maka pasar itu, jemaah, kita masuk pasar itu harus doa yang spesial, khusus doanya, supaya kita diselamatkan dari kejahatan. Membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu akan dicatat, ya, ribuan hasanat, dihapus ribuan dosa, dan wa banallahu lahu baitan fil jannah, Allah catat baginya, Allah bangunkan baginya istana di surga. Man dakhala as-suq, barang siapa yang masuk pasar, summa qala, lalu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, kataballahu alfi hasanatin. Kataballahu lahu alfi hasanatin, Allah catat baginya ribuan kebaikan.
Wa mahallahu anhu alfi sayiatin. Allah hapus ribuan sayi'ah, dosa. Yani Allah hapus, Allah ampuni. Wa banallahu lahu baitan fil jannah, dan Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Jadi gampang sekali pahala-pahala itu cuman kitanya kadang yang ya karena kelemahan iman atau karena godaan syaitan kita dilupakan. Padahal tiap hari kita belanja, tiap hari ke pasar. Dan ini pun termasuk pasar ya, warung-warung kecil. Ke supermarket kecil kita masuk, ucapkan assalamualaikum, kemudian baca la ilaha illallah la syarika. Ibu-ibu beli sayuran, baca. Beli sayur, baca. Cuman pelan-pelan ya, di tukang sayur bingung, macam apa ya, mantra-mantra. Ya. Baik. Kemudian yang berapa? Yang keempat, dari muqaddimah diambil faedah sa'atu ilmillah. Ya, dari perkataan mu'allif disebutkan di sini tentang keluasan ilmu Allah. Sa'atu ilmillahi bikaunihi la yakhlu min ilmihi makanun keluasan ilmu Allah bikaunihi, yaitu keberadaan ilmu Allah itu la yakhlu min ilmihi makanun. La yakhlu, tidak ada yang kosong. Min ilmihi, dari ilmu Allah, makanun, satu tempat pun, yakni seluruhnya diketahui oleh Allah. Di daratan, di lautan, tempat terang sembunyi-sembunyi, ya, terang-terangan, apa yang ada dalam hati manusia itu tahu. Wa kamalu qudratihi, dan juga menunjukkan kesempurnaan apa? Dalam muqaddimah disebutkan kesempurnaan qudratihi, kekuasaan, kemampuan. Qudrah itu kemampuan Allah. Wa ahatatihi, dan juga ihatahnya, al-ihatah, meliputinya gitu, kekuasaan Allah. Haitsu la yulhihi amrun min amrin atau an amrin, yaitu yang tidak ada terlalaikan oleh Allah satu urusan pun an amrin, dari urusan yang lain. Tidak pernah Allah lupa atau lalai sedikit pun urusan hambanya. Ya. Apalagi Allah pun punya malaikat yang tugasnya untuk mencatat. Ya. Nah, makanya disebutkan pada pembahasan yang lalu, apakah Allah ketika beristiwa di atas aras Allah butuh aras? Jawabannya, hatta Allah memiliki juru catat dari amalan-amalan hamba. Allah menugaskan para malaikat, bukan menunjukkan Allah butuh, tidak. Justru menunjukkan kekuasaan Allah. Wong di dunia saja raja mesti punya pembantu. Di dunia saja raja punya, yakni orang-orang yang diatur oleh raja tersebut untuk ditugaskan oleh raja. Apalagi Allah Azza wa Jalla, Malikul Muluk, tentu memiliki para malaikat yang Allah tugaskan. Menunjukkan kekuasaan, keagungan, dan Allah tidak butuh atas tugas atau atas pekerjaan-pekerjaan malaikat. Tidak merasa terbantu Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah maha mampu. Bahkan Allah ciptakan malaikat tersebut. Ya. Allah yang menciptakan malaikat tersebut. Berarti Allah lebih mampu untuk melakukan apa yang dilakukan oleh para malaikat, seperti mencabut nyawa dalam sekejap, seperti yang memikul arasy Allah, seperti lagi malaikat yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Berarti Allah lebih mampu lagi. Itu padahal itu dilakukan oleh para malaikat. Jadi yang menumbuhkan kacang, yang menumbuhkan padi, itu semuanya malaikat. Ya. Atas izin dan perintah Allah. Nah, terus khamisan, 'azamatuhu wa kibriyauhu, keagungan Allah, wa kibriya, dan keangkuhan Allah. Ini al-kibir itu sifat yang kalau makhluk itu cacat, tapi kalau Allah justru sempurna. Makhluk kalau tidak makan itu makhluk tidak normal. Ada makhluk nggak mau makan, nggak normal, nantinya mati. Tapi Allah tidak makan, Allah tidak minum. Ini menunjukkan kesempurnaan. Sebagaimana al-kibriya, maka kata Allah, al-kibriya'u ridai. Kibriya itu kata Allah pakaianku. Artinya makhluk nggak boleh, haram makhluk. Kibir, sombong, keangkuhan. Keagungan Allah dan keangkuhan Allah Azza wa Jal,
wa tarfa'uhu an kulli syabihin wa niddin tumasilu likamali sifatihi min jami'il wujuh. Ya. Tarfa'uhu, dan ketinggian Allah, an kulli syabihin, dari segala sesuatu yang menyerupainya. Yani Allah itu agung, Allah itu sombong, angkuh, Allah itu yani tinggi. Ini tentu tidak serupa dengan kesombongan, ketinggian, ya, dan keagungan makhluk. Makhluk pun ada yang agung. Raja itu agung, makhluk memiliki kemuliaan, memiliki derajat kehormatan, tapi tidak serupa dengan Allah yang memiliki keagungan kerajaan. Wanidin, dan tandingan, tidak ada yang menandingi, tidak ada yang serupa, ya. Mumathilin, dan juga permisalan. Dari setiap permisalan, tandingan dan keserupaan, 3 di sini. Syabihin, ya. Wanidun, nid, ya, ini artinya tandingan, mumathil, ke permisalan. Yani Allah Subhanahu wa taala tidak diserupakan dalam hal keagungan, keangkuhan, dan ketinggiannya. Kenapa? Likamali sifati, karena kesempurnaan sifat Allah Azza wa Jalla, min jami'il wujuh, dari segala sisi. Perhatikan terjemahan min jami'il wujuh itu dari segala sisi, atau bi ay wajhin minal wujuhin misalnya, itu artinya dari segala sisi, dari segala segi. Nah, ini apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam muqaddimahnya. Syekh menyimpulkan saja. Syekh Utsaimin Allah menyimpulkan. Lalu yang keenam, sadisan, tanzihu, kesucian Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa tuqaddisuhu, atau taqdisuhu, dan kekudusan Allah. Apa terjemahnya? Susah bahasa Indonesia ini. Ya, suci tadi sudah, ya. Dan nazaha itu juga suci. Kesucian, tanzihu, kesucian, wa taqdisuhu, dan kekudusan. Apa kudus? Ya, suci juga. Ya. Apa coba ya ikhwan? Ada yang lain? Ada guru bahasa Indonesia barangkali? Suci. Suci. Apa ya selain suci? Suci, maha suci. Tak pernah dah. Nanti rinso ya. Ya. Baik. Khalas, kekudusan Allah, ya. An kulli, yani maha suci Allah, an kulli zaujatin wa waladin, dari setiap yang namanya istri, anak, wa dzalika likamali ghinahu, yang demikian itu karena kesempurnaan apa? Ghinahu, kesempurnaan kekayaan Allah, yakni ketidakbutuhan Allah kepada makhluk. Maka jawaban juga bahwa Allah itu tidak butuh kepada makhluk selain dari as-samad, yang artinya yakni kulul makhluk yasmuduna ilaihi ay yahtajuna ilaihi. Semua makhluk yasmudun, berhajat, membutuhkan, bergantung kepada Allah. Juga bisa antum berdalil dengan Allah itu maha ghani. Allah itu al-ghani. Al-ghani itu kaya, enggak butuh sesuatu. Ya. Maka manusia itu enggak ada yang kaya sebenarnya. Yang kaya hanya Allah, karena Allah enggak butuh. Enggak butuh makhluk, enggak butuh iman kita, enggak butuh salat kita. Tapi kalau orang kaya masih butuh. Orang kaya butuh. Butuh apa? Orang yang bersihin rumahnya aja butuh, dia enggak bisa dia bersihin sendiri rumahnya. Butuh, ya nih. Bahkan ada orang kaya masih butuh, sudah punya mobil satu masih butuh lagi satu lagi mobil, butuh rumah satu masih butuh lagi rumah yang satu, punya istri satu masih butuh lagi istri yang satu, masih butuh. Maka hakikatnya dia bukan orang kaya, ya. Bahkan terkadang ada orang kaya, orang yang paling miskin di dunia, karena dia butuh terus, merasa kurang terus. Maka Rasul mengatakan hakikat orang kaya, orang yang merasa cukup atas pemberian Allah. Maka Rasul mengatakan, laisat al-ghina bi kathratil arad.
Laisal ghina bi kasratil arad. Bukanlah kaya itu dengan kasratil arad, banyaknya harta, bukan. Walakinnal ghina, akan tetapi kaya, kata Nabi, ghina nafsi, kaya hati. Nah, jadi hatinya kaya, merasa cukup. Jadi 1 bulan misalnya 1 juta cukup ya Allah. 2 juta ya cukup juga. 100 juta sebulan ya cukup juga. Berapapun pakai cukup. Tapi orang kurang sih, ya masa ya Allah 1 juta atau kurang. Ya wes 2 juta sih kurang terus, hatta 100 juta sih kurang. Nah, itu orang miskin hakikatnya. Ya. Baik. Jadi Allah itu disucikan dari memiliki istri dan anak karena kesempurnaan kekayaannya. Kenapa kok kaya? Karena orang kalau punya istri berarti butuh kepada istri. Orang punya anak berarti namanya orang itu butuh kepada anak. Sampai ada bela-belain orang mengadopsi anak karena butuh dia. Butuh mungkin di hari tuanya untuk dijamin sama anaknya. Butuh. Dan Allah karena kesempurnaan ginahu, kekayaannya, ketidakbutuhan Allah kepada makhluk, maha sempurna. Sabi'an yang ketujuh, tamamu iradatihi wa sultanihi, kesempurnaan iradah kehendak Allah, wa sultanihi, dan juga kekuasaan Allah. Iradahnya dan kekuasaan untuk apa? Binufudhi qadaihi, untuk memberjalankan. Nufud itu mengeksekusi, memperjalankan, memberlakukan, ya kan? Paham ya? Memperjalankan, memberlakukan qadaihi, ketetapannya, takdirnya Allah fi jami'il ibad, pada seluruh hamba-hamba. Fala yamna'uhu quwwatu malikin, dan tidak ada yang mencegah Allah kekuatan seorang raja pun, wala, dan tidak pula kasratu adadin wa malin. Tidak ada yang menghalangi Allah kekuatan raja pun, tidak pula kasratu adadin, jumlah mayoritas pun, misalnya jumlah orang banyak pun, wa malin, dan juga dengan banyaknya harta sekalipun. Kalau kita di dunia ini bisa tercegah orang melakukan sesuatu karena sebab ada orang kaya yang menghalangi atau mayoritas, ya. Apalagi di zaman seperti kita sekarang di Indonesia ini, pokoknya suara terbanyak kalah nanti, menang pasti. Ya. Kebenaran kadang bisa kalah dengan mayoritas. Misalnya pengajian yang hak, yang benar, pengajian sunnah, kalau sudah didemo oleh masyarakat yang mayoritas, itu bisa kalah, bisa sesat saja pengajiannya karena didemo oleh orang banyak. Ya, ini musibah. Allah tidak demikian. Wala kasratu adadin wa malin. Baik. Yang ke-8. Saminan, azamatullahi fawqa ma yatasawwaru. Keagungan Allah di atas apa yang tergambarkan. Keagungan Allah itu tidak bisa digambarkan dengan akal. Itu maknanya. Bihaitsu la tastati'ul uqulu lahu tamtsilan, di mana akal tidak mampu untuk menggambar, untuk memperumpamakan, memisalkan akal. Wala tatawahhamul qulub, dan tidak pula dugaan-dugaan hati, ya, lahu suratan, dia memiliki gambaran. Ini hati nggak bisa menggambarkan bagaimana Allah itu. Demikian pula apa? Akal ini tidak bisa, yakni membuat permisalan-permisalan. Kalau kita kan turun begini, kalau Allah itu naik begitu. Bagaimana turunnya Allah, naiknya Allah, turunnya kita, naiknya kita? Allah punya wajah, kita punya tangan. Allah punya tangan, kita punya wajah. Semuanya akal tidak bisa, tidak bisa menggambarkan. Nah, makanya tidak boleh berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi berpikirlah, renungi saja tentang nikmat-nikmat Allah. Allah taala, hadis Nabi mengatakan, tafakkaru fi ala'illah
berfikirlah kalian, bertafakurlah kalian terhadap nikmat atau tentang nikmat-nikmat Allah, wala tafakkaru fi zatillah, dan jangan kalian merenung berpikir tentang zat Allah. Bisa stres. Iya, bahkan ada orang yang berpikir Allah menciptakan makhluk. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Kan itu. Allah menciptakan, siapa yang menciptakan langit bumi? Allah. Ya. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Nanti gitu. Kata Nabi dalam hadis, nanti setan akan datang kepada kalian, dia ngomong gitu, berbisik. Ya. Langit bumi yang diciptakan Allah, manusia yang diciptakan Allah. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Maka kata Nabi, kalau ada perasaan seperti itu dan itu dari godaan syaitan, maka segera yakni berlindung, berta'awud dan membaca, berlindung yakni kepada Allah dari godaan syaitan, lalu membaca amantu billahi wa rasulih. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sudah. Karena kalaupun nanti dijawab yang menciptakan Allah, ya misalnya ada. Lalu yang ada ini nanti siapa yang menciptakannya? Lalu ada. Lalu yang ada-ada ini siapa lagi yang menciptakannya? Ada. Berarti tidak ada ujungnya. Makanya Allah itu adalah awal wal akhir. Allah lah yang paling mula-mula, tidak ada yang mendahului Allah sebelumnya. Dan Allah yang maha akhir dan tidak ada yang paling akhir mendahului Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya yang taib, Allah berfirman, ini mu'alif membawakan dalil li'anna Allah ta'ala yaqul, karena Allah ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa suatu pun dengan Allah dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Lafad laisa kamitslihi syai'un antum penggal. Laisa kamitslihi syai'un antum penggal bagi dua. Lalu wa huwas samiul basir. Nah, lafad laisa kamitslihi syai'un ini bantahan ayat ini kepada kaum musyabbihah atau mumatsilah. Ya. Itu orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Lalu ayat wa huwas samiul basir ini bantahan kepada mu'attilah. Ya. Ayat laisa kamitslihi syai' bantahan kepada siapa? Musyabbihah. Dan ayat wa huwas samiul basir ini bantahan kepada mu'attilah. Mu'attilah itu yang mengingkari sifat. Dan kaum Mu'attilah yang masyhur ada 5, ikhwan. Antum catat, siapa yang pertama? Jahmiyah. Kaum Mu'attilah yang pertama Jahmiyah. Yang kedua Mu'tazilah. Yang ketiga Asy'ariyah. Yang keempat Maturidiyah. Dan yang kelima Kulabiyah. Yang 3 kelompok itu mengingkari sifat dengan cara mentahrif. Ya. Mentahrif atau dengan istilah mereka mentakwil. Adapun yang 2 Jahmiyah dan Mu'tazilah, mereka memang mengingkari sifat. Adapun yang 3 Asy'ariyah, ya, golongan Maturidiyah dan Kulabiyah, mereka tetapkan ya, sifat-sifat tersebut yang masuk akal, dan yang tidak masuk akal mereka tahrif kepada makna lain. Oleh karena itu mereka termasuk golongan Mu'attilah, kelompok Mu'attilah, disebut dikelompokkan dengan Mu'attilah yang mengingkari sifat. Karena ketika orang-orang Asy'ariyah misalnya mengatakan bahwa Allah punya wajah, namun wajah yang dimaksud adalah rahmat, berarti hakikatnya dia tidak meyakini Allah punya wajah secara hakiki. Karena wajah kata mereka rahmat, berarti Allah tidak punya wajah hakiki. Nah, berarti Mu'attilah. Baik. Yang keberapa? Baik. Musyabbihah siapa musyabbihah itu, kawan? Musyabbihah itu orang yang melakukan tamtsil atau melakukan takyif, membagaimanakan atau yang melakukan tamtsil. Itu musyabbihah. Ya, adapun Mu'attilah yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Baik, setiap mu'atilah disebut pula musyabbihah. Kenapa? Orang yang mengingkari sifat Allah ya, dari berbagai sektenya yang disebut dengan mu'atilah, setiap mu'atilah itu disebut pula dia itu musyabbihah. Paham? Nah, kenapa sebabnya? Naam. Yang pertama, dia sebelum menta'til, yakni dia sebelum mengingkari sifat, dia telah berkeyakinan Allah serupa dengan makhluk jika ditetapkan Allah punya sifat. Berarti dia itu lari dari apa? Dari tasybih ya, tapi terjerumus kepada ta'til. Lari dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Istilahnya demikian. Jadi kenapa mereka mengingkari sifat Allah? Alasan mereka karena kalau mengatakan Allah memiliki sifat sebagaimana makhluk juga punya sifat, berarti Allah serupa dengan makhluk katanya. Berarti dia melakukan tasbih sebelum dia melakukan ta'til. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ketika dia menolak sifat Allah tersebut, ya, berarti dia telah menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Ya, kita kan Allah tidak punya sifat. Allah tidak punya. Berarti dia dengan menolak sifat-sifat tersebut, berarti dia telah menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Ya, sesuatu yang tidak ada. Nah, sebaliknya ya ikhwan, musyabbihah dikatakan pula mu'attilah. Nah, kenapa? Kalau tadi sudah jelas. Sekarang kebalikannya. Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk disebut pula berarti mu'attilah. Kenapa? Menyerupakan ya. Tangan Allah seperti tangan saya misalnya. Mengatakan gitu. Maka disebut pula dia mu'attilah. Kenapa? Mu'attil itu menolak ya. Mu'attilah disebut kaum yang menolak. Kenapa? Pertama, karena dia telah menolak seluruh nas tentang tidak serupanya Allah dengan makhluk. Dia menolak. Maka berarti dia mu'attil, yakni terhadap seluruh dalil yang menunjukkan bahwa Allah tidak serupa dengan makhluk. Yang kedua, dengan sebab dia menolak musyabbihah dikatakan mu'attilah ya, karena dia telah menolak makna yang sebenarnya dari makna sifat, yakni semestinya, yang seharusnya, yang hakiki. Karena dia telah menyerupakan Allah dengan makhluk, maka dia termasuk mu'attil karena telah menolak makna yang sebenarnya, itu tangan Allah hakiki, bukan seperti tangan makhluk. Nah, ini diantara poin kenapa musyabbihah dikatakan mu'attilah dan kenapa mu'attilah dikatakan musyabbihah. Berikutnya yang ke-8, yang ke-berapa? 9. Ikhtisasullahi bil asma'il husna was sifatil ula. Allah Subhanahu wa taala dikhususkan dengan nama-nama yang husna, yang paling indah, wasifatil ula, dan sifat-sifat yang baik. Allah memiliki nama-nama yang indah dan dengan nama itu Allah mengkhususkan dirinya dengan sifat-sifat yang mulia. Yang ke-10, al-ashir, istiwa'ullahi ala arshihi wa huwa uluwuhu wa istiqraruhu alaihi.
disebutkan dalam muqaddimah Imam Ibnu Qudamah tentang istiwa pada firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maka Syekh Al-Utsaimin mengambil faedah bahwasanya penetapan sifat istiwa bagi Allah di atas arasy-Nya, wa huwa, dan arti istiwa adalah uluwuhu, ketinggian Allah di atas aras tersebut, ya. Wastiqraruhu, dan menetapnya Allah di atas aras tersebut. Artinya Syekh Utsaimin ingin menjelaskan istiwa dalam bahasa Arab itu artinya al-ulu wal istiqrar was su'ud, ya, wal irtifa'. Jadi istiwa itu artinya naik tinggi di atas. Ini jangan diartikan bersemayam, ya. Dikhawatirkan salah paham nanti. Istiwa tidak ada makna duduk, ya. Tapi istiwa dalam bahasa Arab naik tinggi, menetap di atas. Sebagaimana tasyir di sini, wa huwa 'uluwuhu wa istiqraruhu 'alaihi. Namun naik tinggi di atasnya itu alal wajhil laiki bihi, ala wajhi, sesuai dengan, ya, alal wajhi, sesuai dengan bentuk al-laik, yang layak, bihi, dengan Allah. Artinya sifat-sifat itu harus disesuaikan dengan keagungan, kebesaran, dan kemuliaan bagi Allah, yang layak, yang pantas sifat itu bagi Allah. Artinya kalau Allah punya tangan, ya berarti tangan yang sesuai dengan kebesaran, keagungan Allah, bukan seperti tangan kita. 11. Umumu mulkihi lis samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ats-tsara. Tadi terakhir disebutkan di muqaddimah keumuman kerajaan Allah yang memiliki langit, bumi, dan di antara keduanya, dan ada yang di bawah tanah sekalipun. Tapi ini jelas, wadih. Yang ke-12, sa'atu ilmihi wa quwwatu qahrihi wa hukmihi. Keluasan ilmu Allah, kekuatan, yakni kekuasaan Allah, wa hukmi, dan hukum. Hukum yakni maksudnya termasuk juga hikmah-hikmah Allah. Wa annal khalqa, dan bahwasanya makhluk la yuhituna bihi ilman, tidak mampu menjangkau dengannya atau kepada Allah itu ilmu. Artinya makhluk itu tidak bisa mengetahui tentang sesuatu yang berkaitan dengan zat, sifat Allah, tentang keluasan ilmu Allah. Tidak bisa makhluk mengetahuinya. Kenapa makhluk tidak mampu untuk meliputi ilmunya Allah? Karena liqusuri idrakihim, karena pendeknya, karena keterbatasan kusur idrakihim, pengetahuan mereka, amma yastahiquhu rabbul azim, dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung memilikinya berupa ilmu. Artinya lemah makhluk dibanding ilmu Allah, sebagaimana Allah berfirman, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Min sifatil kamali wal 'azamah, berupa sifat-sifat kesempurnaan dan sifat-sifat keagungan. Yani Allah yang maha sempurna ilmunya, makhluk yang pendek ilmunya, cekak ilmunya, tidak mampu menjangkau ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita ambil beberapa catatan. Muqaddimah muallif di sini Syekh Utsaimin menyebutkan ada berapa faedah? Ada 12 faedah yang beliau jelaskan dari muqaddimah. Kemudian kemarin juga telah kita sebutkan sedikit. Namun di sini ada ulama yang menyimpulkan lagi, meringkas lagi bahwa muqaddimah Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi tadi mencakup yakni 3 poin, ya. 3 poin. Poin pertama tentang pembukaan muqaddimah, ya, dengan memuji Allah dan semisalnya. Yang kedua menjelaskan metode salaf, ya, tentang hadis-hadis dan ayat-ayat sifat. Bagaimana kaum salafus saleh dalam mensikapi hadis-hadis dan ayat-ayat sifat yang mereka tidak mentahrif, mereka beriman sebagaimana zahirnya. Kemudian yang ketiga
Muqaddimah dari Imam bin Qudamah terkait tentang at-tahdhir min mukhalafatit tariqatis salaf. Peringatan keras bagi orang yang menyelisih metode salaf. Ya. Peringatan keras tentang menyelisihnya metode para salaf dalam penetapan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti akan diperpanjang lagi pembahasan pada pembahasan berikut insyaallah, muqaddimah yang kedua insyaallah taala. Baik, nanti akan ada pembahasan tentang nama dan sifat ke depannya. Maka mungkin kita harus pelan-pelan ngajinya ya. Dan kajian-kajian seperti ini memang bisa jenuh, kawan. Nama dan sifat ini, tapi ilmu yang sangat agung sekali. Orang bisa memuliakan, mengagungkan Allah dengan benar dengan kita mengkaji nama dan sifat, ilmu yang paling mulia. Kita ambil beberapa pertanyaan. Baik, Ustaz, selama ini ana sering mengamalkan doa masuk pasar seperti yang Ustaz sebutkan tadi, tapi ada yang bilang hadisnya dhaif. Apakah hadisnya sahih atau dhaif? Hadis hasan, ada kelemahan namun lemahnya ringan dan banyak jalan naik derajat sebagaimana dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, hadisnya ada kelemahan tapi ringan. Ya. Dan banyak jalan berarti naik. Hadis hasan itu hadis yang sahih, ya, sanadnya bersambung. Namun rawi yang meriwayatkannya ada kurang dalam hafalan. Itu hasan. Hasan li dzatihi. Ya. Ada lagi hadis sahih li ghairihi. Hadis yang dhaifnya ringan tadi banyak jalannya. Kalau cuma satu jalannya tadi hasan berarti. Tapi hadis yang banyak jalannya digabungkan semuanya lemah, naik derajatnya dari hadis yang lemah tadi menjadi sahih li ghairihi. Sahih karena sebab yang lain gitu. Adapun hadis yang banyak, jalannya banyak, hadisnya lemah, namun lemahnya parah, ya itu tidak bisa naik menjadi sahih li ghairihi. Contoh apa? Contoh hadis-hadis tentang Yasin. Keutamaan Yasin. Yasin qalbul Quran faqruha ila mautakum. Yasin adalah intinya, jantungnya Quran, maka bacakan kepada orang yang hampir mati di antara kalian. Hadisnya tentang keutamaan Yasin semuanya dhaif. Bahkan ada yang munkar, bahkan ada yang palsu. Nah, walaupun banyak riwayat-riwayatnya tidak menjadi naik, karena yang bisa naik itu kalau dhaifnya dhaif yang ringan. Jelas ya? Nah, Syekh Utsaimin menjelaskan tentang hadis Yasin, jemaah. Hadis Yasin semuanya tidak ada yang benar. Kalaupun mau dikatakan, kalaupun dalam tanda kutip ya, kalaupun artinya ini nggak benar gitu loh. Cuman kalaupun oke lah, nggak apa-apa wis. Kalaupun wis mau dikatakan sahih pun berkaitan dibacakan kepada orang yang sekarat saja. Itu saja. Seperti tadi Yasin qalbul Quran faqruha ila mautakum. Hadis ini kalaupun mau dianggap sahih, yang lain-lain parah sudah. Baca di kuburan, baca 10 kali diampuni dosa, baca ditulis di kertas, dimasukin ke air dan diminum, semua tidak ada yang benar. Ya. Ada hadisnya namun tidak ada yang sahih. Jadi kalaupun, tapi itu pun lemah ya, kalaupun. Nah, jadi kalaupun lah lumayan. Jadi artinya kawan, kalau ada orang yang bacakan Yasin gitu ya, di orang yang mau mati, ini tidak terlalu parah. Jadi jangan terlalu dikerasin. Yang harus dikerasin tuh orang yang baca Yasin di kuburan. Itu baru parah itu. Atau baca Yasin untuk orang kehilangan barang. Baca Yasin, dimasukkan ke air, diminum, nanti barangnya balik. Itu ada. Itu parah itu sudah. Keras kalau itu. Jadi, kalaupun mau ya toleran kepada orang yang baca Yasin untuk orang yang mau mati. Itu pun lemah, nggak boleh diamalkan gitu loh. Itu pun lemah sama. Baik.
Afan Ustaz, ana pernah mendengar jika doa masuk pasal tersebut. Sudah, yang mana? Ustaz, apakah diperbolehkan kita mengambil ilmu fikih, adab, tazkiyatun nafs, atau belajar membaca Al-Quran dari guru yang manhajnya masih muwazanah? Tapi itulah kita jelaskan dulu, ya, apa hukum belajar kepada ahli bid'ah. Sudah gitu aja. Termasuk kepada orang yang manhajnya tidak jelas atau manhajnya menyimpang. Bagaimana kita tahu seorang guru, seorang ustadz, seorang dai itu manhajnya menyimpang? Jika dia menyimpang dari dasar-dasar ahli sunnah, dasar-dasar prinsip-prinsip ahli sunnah. Makanya antum belajar kitab usul sunnah, belajar kitab syarah sunnah, belajar kitab lumatul i'tiqad seperti ini, supaya nanti paham mana ustadz yang menyimpang dari kitab ini, dari kitab usul sunnah Imam Ahmad misalnya. Contoh ikhwan, kalau ada seorang ustadz menyerukan untuk misalnya berontak kepada penguasa, ini contoh saja yang gampang. Ini lihat di kitab usul sunnah, maksudnya ini babnya apa ini, dilihat. Atau ustadz dalam masalah takdir pemahamannya seperti apa, keluar dari pemahaman misalnya pembahasan takdir dalam prinsip-prinsip sunnah, ya. Makanya sering kita sampaikan, kita nasihatkan orang yang baru hijrah dari dulunya ajaran mengikuti aliran-aliran sesat misalnya dari kalangan-kalangan ahli bid'ah, lalu dia paham sunnah, maka yang pertama kali dia harus pelajari adalah tentang mempelajari ilmu prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah, ya. Setelah itu baru diperdalam dengan kajian-kajian manhajiyah. Lalu berikutnya dibahas juga dengan masalah pembahasan-pembahasan tauhid akidah, karena di sini sudah terbahas akidah di dalamnya. Nah, sekarang bagaimana belajar agama kepada ahli bid'ah atau orang yang manhajnya menyimpang? Maka perlu diperinci. Boleh dengan syarat. Boleh dengan syarat. Syarat yang pertama, jika di kampung, di tempat kita tinggal tidak ada lagi ahli sunnah. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, jika ilmu yang dipelajari adalah ilmu yang dia bukan ilmu-ilmu pokok-pokok prinsip-prinsip agama. Karena bagaimana kita belajar akidah pokok agama kepada ahli bid'ah? Seperti boleh belajar misalnya bahasa Arab dan semisalnya, ya. Yang ketiga syaratnya, boleh belajar agama kepada ahli bid'ah jika dia tidak menyeru kepada kebid'ahannya. Nah, sekarang apa ada orang ahli bid'ah enggak nyeru? Ya. Dan sekarang 3 syarat ini kalau bisa kita lakukan, kalau tidak maka tetap tidak boleh hukum asalnya. Mereka mengatakan katanya boleh mengambil ilmu agama dari ahli bid'ah sebagaimana berarti ikhwan Imam Bukhari mengambil rawi yang dia katanya orang Syiah. Maka dijawab, kalau dalam masalah periwayatan hadis berbeda dengan cara mengambil ilmu agama. Kalau ilmu agama dengan meriwayatkan hadis, bagaimana perbedaannya? Kalau meriwayatkan hadis, dia pertama, ahli bidah tersebut meriwayatkan hadis bukan hadis yang berkaitan dengan kebid'ahannya. Jadi kalau orang Syiah meriwayatkan hadis bukan hadis berkaitan tentang masalah keutamaan Ali misalnya, atau tentang masalah kebid'ahannya, tentang masalah Quran dan semisalnya. Itu satu. Jadi hadisnya misalnya tentang masalah yang tidak ada kaitan dengan kebid'ahan mereka. Itu satu. Yang kedua, kalau dalam hadis itu sekedar meriwayatkan tanpa harus paham daripada makna hadis dan semisalnya. Jadi saya meriwayatkan hadis mendengar dari fulan begini. Dan kalau rawinya sahih semuanya siqah dan itu maknanya juga hadis itu memang benar, maka diterima. Ya. Jadi tidak harus apa makna hadis, apa tafsir dari hadis, tidak. Yang penting menyampaikan meriwayatkan hadis. Kemudian yang ketiga, dia kebid'ahan yang ahli bid'ah saat meriwayatkan hadis dia tidak menyeru kepada kebid'ahannya. Maka jadi ada perinciannya, tidak mutlak boleh mengambil ilmu dari ahli bid'ah. Nah sekarang ahli sunnah banyak, ya. Di kampung kita bahkan ada beberapa kajian-kajian yang tidak ada alasan untuk kita mengambil ilmu dengan ahli bid'ah. Baik. Dan biasanya ikhwan-ikhwan kita yang ngaji kepada ustadz yang manhaj menyimpang, walaupun sudah tahu dikasih itu menyimpang, dia karena suka dengan gaya bicaranya, dia suka dengan penyampaiannya,
merasa dia mendapatkan manfaat dalam pokok-pokok yang lain atau dalam masalah-masalah yang lain. Mungkin masalah tajiyatun nufus, Ustaz ini pintar sekali membuat orang itu bisa nangis, maka dia senang dengan itu. Padahal pokok-pokok prinsip-prinsip sunnah Ustaz ini menyimpang misalnya, maka tidak boleh, karena nanti akan terpengaruh kekaguman kita dengan satu pembahasan, nanti kita ikuti juga nanti akidah dia sang Ustaz tersebut. Sekarang musim demo lagi kan, membela tauhid dengan demo, ini musibah. Kita bela kalimat tauhid yang dibakar, bukan membela bukan membela kelompok yang katanya yang sudah dibubarkan yang punya bendera tauhid tersebut. Ya. Jadi jangan sampai kita terkesan membela, itu satu. Yang kedua, dan membela kita hanya sekedar untuk menekan kepada pemerintah untuk mengusut dan semisalnya, untuk memberikan hukuman dan semisalnya supaya tidak terjadi lagi fitnah di kemudian hari, bukan dengan cara turun ke jalan dan semisalnya. Nah, kemudian bagaimana menyikapi pernyataan seorang wanita tentang tentang sia-sia berbuat baik jika kelak di akhirat mayoritas neraka adalah wanita. Subhanallah, jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Ya. Berbuat baik supaya kita menjadi golongan yang sedikitnya gitu loh. Ya, yang ke surganya, bukan yang banyaknya. Kalau juga sia-sia berarti nanti masuk yang banyaknya, masuk neraka akhirnya. Itu satu. Ya. Supaya kita tidak menjadi golongan yang banyaknya, yang sedikitnya yang ke surga. Itu satu. Yang kedua, alasannya adalah bahwa wanita kebanyakan menjadi penghuni neraka itu dengan sebab amalan yang khusus. Amalan yang khusus. Maka hindari amalan itu. Sebagaimana dalam hadis, apa sebab perempuan banyak menjadi masuk neraka? Sebabnya dua dalam hadis. Apa sebab pertama? Takfurna al-ashir, yang pernah kufur kepada suami. Maka jangan sampai nanti saya rajin sholat percuma kalau nantinya di neraka. Iya, walaupun sholatnya banyak namun ke suami dia durhaka tiap hari, maka terancam dengan hadis. Terancam ya, bukan dipastikan, terancam dengan hadis. Maka mungkin wanita itu ibadah pas-pasan lebih baik. Ibadah pas-pasan lebih baik, tetapi kepada suami dia bersikap bisa menyenangkan suami, dia sopan, ramah, adab kepada suami, memuliakan, mengagungkan suami, itu lebih baik daripada wanita banyak ibadahnya, banyak puasa, banyak salatnya, namun suaminya diganggu dengan lisannya, suaminya diganggu dengan perbuatannya, ketidaktaatannya kepada suami. Kan banyak para jamaah sekalian. Jadi tidak boleh suami direndahkan, dihinakan, apapun kedudukannya. Serendah apapun, wanita yang mungkin dia sarjana, pendidikannya tinggi, pekerjaannya, suaminya mungkin rendah, tetap wajib muliakan, hormatikan, sebab Allah dan Rasulnya memerintahkan. Jadi jangan putus asa ya. Pertama, hindari amalan yang menghantarkan kepada banyaknya wanita masuk neraka, yaitu apa? Takfurnal ashir, dan yang kedua taksirnal la'an. Taksirna la'an yakni banyak melaknat, banyak misuh, banyak ngomong jelek, banyak mendoakan kejelekan, keburukan. Ini dijaga. Baik. Ustaz pernah membaca kitab fikih sunnah yang ditahqiq oleh Imam Hasan Al-Banna. Apakah beliau Ikhwanul Muslimin? Bukan Ikhwanul Muslimin lagi, dia pembuatnya Ikhwanul Muslimin, dan dia sesat. Dia berakidah sufi ya. Hasan Al-Banna. Mungkin yang dimaksud salah cetak ya, Taib Syekh Albani. Nah, ada fikih sunnah. Fikih sunnah itu karya Said Sabiq jemaah. Dan Said Sabiq ini
bagus dalam metode penyusunan kitab fikih sunnah. Beberapa juga ada yang secara umum bagus, sahih, namun tentu ada kesalahan-kesalahan yang perlu di-ta'liq. Makanya antum kalau mau tahu bagaimana kesalahan kitab fikih sunnah karya As-Said Sabiq ini, ya, maka baca kitab ta'liqnya yang dita'liq oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, nama kitabnya Tamamul Minnah, 1 jilid saja. Nah, Tamamul Minnah. Nah, lah mungkin yang ditanyakan apakah Said Sabiq ini Ikhwanul Muslimin atau enggak tahu, anak jangan-jangan nanti sok tahu lagi ya, karena tulisannya ya Hasan Al-Banna. Nah, buku fikih sunnah, buku fikih sunnah itu disempurnakan lagi, ya, ditambah lagi penjelasan-penjelasan dan metode mengambil dari susunan menurut fikih sunnah Said Sabiq itu oleh Syekh Husain Al-Uaisyah. Nama kitabnya Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Muyassarah. Dalam 8 jilid ya, pertama 7 jilid, sekarang 8 jilid. Nah, antum kalau membeli buku itu bagus, fikih. Kalau fikih agak mendalam. Metode penyusunannya seperti fikih sunnah, namun dia perpanjang, ada khilafiyah dijelaskan. Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Muyassarah. Ensiklopedi fikih mudah karya Husain ya Al-Uaisyah. Itu beliau termasuk muridnya Syekh Albani rahimahullah. Buku fikih yang bagus juga antum beli, fikih sahih fikih sunnah. Ini lain dengan fikih sunnah lain ini. Sahih fikih sunnah karya Abu Malik Salim Kamal. Ini juga bagus metode penyusunannya. Cuman di buku sahih fikih sunnah ini terkadang khilafiyah antara Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin tidak dirojihkan kadang dirojihkan oleh penulis. Nah, yang tidak dirojihkan kadang kita bingung, ini masalah yang mana, yang rojih yang mana. Ya. Namun dia bahas khilafiyahnya. Baik, orang tua sudah meninggal dunia lebih dari 2 tahun yang lalu, tapi harta warisan belum dibagikan kepada ahli waris. Nah, kapan sebaiknya harta warisan tersebut dibagikan? Ya secepatnya, tidak boleh dilambat-lambatkan, karena harta waris itu sudah bukan milik pribadi, tapi milik orang banyak, milik saudara-saudara, ahli waris semuanya. Mungkin antara mereka ada yang butuh, namun tidak enak, tidak berani, maka wajib disegerakan dan kebaikan tidak boleh ditunda. Bahkan sampai ada warisan itu sampai nanti ahli waris itu meninggal, ya, ahli warisnya sampai meninggal. Maka bagaimana itu caranya? Maka tetap dia bagi, ya, walaupun nanti diserahkan nanti kepada anak-anaknya. Contoh, bapak dan ibu nih sama-sama punya harta, bapak meninggal, harusnya yang dapat warisan juga kan ibu dan anak-anaknya. Lalu ibunya pun meninggal juga lagi. Maka bagaimana caranya? Ketika nanti setelah ibu meninggal harta waris dibagi, berarti bagi waris 2 kali. Pertama bagi warisan bapak, ya, nanti ibu yang sudah meninggal dapat, karena dia meninggalkan di belakang daripada bapak mayit, ya, maka ibu nih dapat. Tetapkan berapa bagi ibu, 1/8 misalnya kalau dia punya anak, baru kemudian setelah bagi warisan bapak, nanti harta ibu, warisan dari bapak tadi, kemudian mungkin ibu punya harta dari orang tuanya dulu, dibagi kepada anak-anaknya. Jadi 2 kali cara baginya. Nah, jangan sampai seperti itu, nanti ribet. Kalau 3 kali dan semisalnya gimana lagi? Ya. Maka cukup dengan kita mengatakan fastabiqul khairat, bersegera dalam berbuat kebaikan. Karena harta waris itu amanah yang harus segera ditunaikan. Intinya dia orang mungkin butuh, kita tidak butuh, kaya mungkin kita alhamdulillah, adik kita yang lain-lain membutuhkan. Baik, Ustaz, toko saya berada pas atau depan lingkungan makam. Nah, apakah hukumnya membaca Al-Quran di dalam toko? Boleh baca Quran dimanapun. Hatta makam, kalau sudah terbatas dengan jalan, itu boleh sholat menghadap ke makam tersebut. Atau makam yang dia berbeda dengan tanah masjid, maka boleh masjid itu jangan dibuang atau jangan dipindahkan, cukup
masjid dan makam dipisah dengan jalan kalau mampu, kalau tidak bisa cukup dibentengi dengan benteng yang tinggi saja. Jadi supaya makam terpisah. Misalnya ada makam di samping masjid, tapi tanahnya berbeda. Dia tanah makam, ini tanah masjid wakaf. Maka ditutup saja, ya. Kemudian kita boleh sholat di masjid tersebut. Atau lebih baik ada jalan, dipotong dengan jalan, itu boleh. Demikian. Adapun yang tidak boleh kalau makam berada di tanah masjid walaupun dibenteng dengan tembok. Tapi di tanah masjid, dibenteng dengan tembok, tapi itu tanah masjid, tidak boleh, harus dikeluarkan. Nah kalau ini kan makam, tapi di luar tanah masjid, cukup dibenteng saja, di tembok atau di pagar, ya, yang menunjukkan memisahkan, atau dengan jalan lebih utama. Nah sekarang baca Quran ini mungkin jangan sampai masuk kepada pembahasan baca Quran di makam, ya lah, ini lain. Atau sholat pun membaca Quran di manapun boleh selain di pemakaman pekuburan. Bahkan boleh membaca Quran di dekat tempat najis. Perhatikan jemaah. Boleh membaca Quran di dekat, ya, bukan tempat najis, di dekat tempat najis. Di mana? Contoh di dekat WC, di dekat toilet. Misalnya penjaga toilet, penjaga ponten, ya, mau baca Quran silakan di sana. Mana dasar bolehnya? Dan ini hujah dari Imam Nawawi. Mana bolehnya? Yang menjadi dasar antum ingat dalilnya, Nabi SAW membaca Quran di pangkuan siapa? Pangkuan siapa? Yang dia sedang haid. Pangkuan Aisyah. Wa ana haid, dan saya sedang haid, kata Aisyah. Kata Imam Nawawi, hadis ini menunjukkan, dan hadis Bukhari Muslim, hadis ini menunjukkan bolehnya membaca Quran di dekat tempat najis. Karena Nabi saat itu membaca Quran di mana? Sedang tiduran di pangkuan Aisyah yang sedang haid. Sementara Aisyah dalam keadaan tidak suci, dan di dalam pada diri Aisyah kan ada najis saat itu keluar haidnya. Dan juga menunjukkan bolehnya membaca Al-Quran sambil tiduran. Ya. Mungkin antum malas nih lagi murojaah, ya, lagi murojaah ngantuk-ngantuk juga, sambil tiduran murojaah boleh, akhirnya les tidur juga nanti. Baik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.